بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang eh, dasar-dasar ilmu tafsir atau usul usul tafsir. Dan kita masih bersama kitab Usul fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mulai memasuki tentang awwalu ma nazala minal Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun. Setelah kita ambil pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan makna Al-Qur'an baik secara bahasa maupun secara istilah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang awwalu ma nazala minal Qur'an, qala Syekh rahimahullah taala, awwalu ma nazala minal Qur'an ala wajhil itlaq qat'an al-ayatu al-khamsu al-ula min surati Al-Alaq. Jadi ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun secara mutlak adalah potongan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Wahya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Seolah-olah ayat ini menjadi cambuk bagi kita semuanya untuk menjadikan membaca menjadi bagian dari hidup kita. Karena dengan bacaan itu yang akan membuka cakrawala pikiran kita, dan terutama kaum muslimin yang dengannya, dengan ayat ini membuka cahaya Islam, menerangi kegelapan yang berada di tengah-tengah Jazirah Arab. Yang kemudian terjadilah penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka ilmu pengetahuan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan dari apa-apa yang belum mereka ketahui, dari bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, menjauhi dari kesyirikan, yang dengannya membuka cakrawala mereka untuk menyebarkannya dan menjadikan seluruh manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya melanjutkan, thumma fatara al-wahyu muddatan. Setelah itu
waktu wahyu terhenti beberapa lama. ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. Kemudian turunlah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Mudaththir. Wahya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujja fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Wa rujja fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Wa fi sahihain, di dalam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, fi bad'il wahyi qalat, yang menceritakan tentang permulaan turunnya wahyu, dia berkata, hatta ja'ahu al-haq, sampai datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-haq, yaitu wahyu. Wa huwa fi ghari Hira, sementara itu beliau berada di gua Hira. Faja'ahul malak, ya. Lalu datanglah malaikat Jibril. Faqala iqra, landas dia berkata, bacalah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma ana biqari, ma ana biqari. Iya. Aku tidak bisa membaca. Yakni lastu a'rifu al-qira'ah. Maksudnya aku tidak bisa atau tidak mengerti membaca. Pada kara al-hadis. Maka kemudian Aisyah melanjutkan hadis, dan di hadis itu disebutkan wa fihi thumma qal, kemudian beliau membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Di hadis yang lain, wa fihi ma an Jabir radhiyallahu anhuma, di dalam sahihain pula, ya, di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang terhentinya wahyu. Beliau menyebutkan, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Fadzakara al-hadis. Kemudian Jabir melanjutkan hadis, dan disebutkan di hadis itu, wa fihi fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, sampai akhir ayat warujja fahjur. Wa thammata ayatun yuqalu fiha, dalam riwayat di atas disebut, ya, eh, sebagai ayat yang pertama kali turun. Yani, awwalu ma nazal. Ya, kalau kita lihat di sini, ayat pertama yang kali turun. Wal murad, ya, dan maksud daripada ayat yang pertama kali turun di sini adalah pertama kali turun ditinjau dari sisi tertentu. Awwalu ma nazal bi'tibari syai'in muayyan fatakunu awwaliyatan muqayyadah. Ya. Yang dimaksud pertama kali turun di sini adalah pertama kali turun ditinjau dari sisi tertentu. Sehingga ia turun terkait dengan hal-hal yang tertentu. Karena ada khilaf, ya. Eh, ayat mana yang pertama kali turun? Ya.
Dan yang sahih bahwasanya yang pertama adalah 5 ayat yang ada di surat Al-Alaq. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain yang menyebutkan tentang ayat-ayat pertama kali turun, termasuk ada yang mengatakan surat Al-Mudaththir pertama kali turun. Ada yang menyebut surat Al-Fatihah itu pertama kali turun, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Dan yang benar adalah yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Sedangkan Al-Mudaththir adalah yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari surat Al-Alaq. Makanya saya menyebutkan di sini fasamata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazal. Ada ayat-ayat yang disebutkan dia pertama kali turun. Maksudnya adalah ketika ada penyebutan pertama kali turun adalah awwalu ma nazal bi'tibari syai' muayyan. Fatakunu awwaliyatan muqayyadah. Jadi pertama kali turun, ya, ketika kita mendapati di sebuah hadis misalnya, maka maksudnya adalah pertama kali turun ditinjau dari sisi sisi tertentu. Contohnya misalnya eh, hadis Jabir, ya, radhiyallahu anhu di dalam Sahihain, anna Aba Salamah ibn Abi Rahman sa'alahu ayul Qur'ani unzila awal. Ketika di dalam hadis Jabir di dalam Sahihain, ketika Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepadanya, ayat manakah yang turun pertama kali dari Al-Quran? Maka Jabir menjawab, ya ayyuhal muddathir. Qala Abu Salamah, umbi'tu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku telah diberitahu bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Maka Jabir menjawab, faqala Jabir la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku tidak mengabarkan kepadamu kecuali apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu fadzakara hadis. Ya. Tidaklah aku kabarkan kecuali yang telah dikatakan oleh Rasulullah kepadaku. Beliau menyebutkan, Rasulullah menyebutkan bahwasanya aku beriktikaf di Gua Hira, tatkala aku telah menyelesaikan, maka turunlah, maksudnya turunlah Jibril. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, wa fihi fa'ataitu Khadijata faqultu dathiruni wa subbu alayya ma'an baridan fa'unzila alayya ya ayyuhal mudaththir ila qawlihi warrujjah fahjur. Ya, disebutkan di hadis ini, maka aku mendatangi Khadijah, ya, setelah turunnya Jibril. Kemudian aku berkata kepadanya, selimuti aku, guyurlah aku dengan air dingin. Kemudian turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 5. Maka yang mengatakan bahwasanya surat ini pertama kali turun, maksudnya adalah turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terputusnya wahyu. Ya, setelah terputusnya wahyu, itulah maksud daripada perkataan Jabir. Disebutkan oleh Syekh, fahadhil awwaliyatul lati dzakaraha Jabir bi'tibari awwali ma nazal ba'da fatratil wahyi. Ya. Maksudnya ayat pertama kali turun yang disebutkan Jabir, yaitu ya ayyuhal mudaththir itu, ialah yang ditinjau dari sisi turunnya. Sisi turunnya ayat setelah terputusnya wahyu. Au awwali ma nazal fi sya'nir risalah. Atau dari sisi ayat yang pertama kali turun di dalam pengangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Jadi disebutkan Nabi diangkat menjadi Nabi itu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, untuk menyampaikan dakwah dengan ya ayyuhal mudaththir. Lianna ma nazala min suratil Iqra thabatat bihi nubuwatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh menyebutkan karena ayat yang turun dalam surat Al-Alaq, ya, adalah ayat yang menetapkan beliau menjadi nabi. Wa ma nazala min suratil mudaththir thabatat bihi ar-risalah. Ya. Sedangkan ayat yang turun dalam surat Mudaththir adalah ayat yang menetapkan beliau menjadi rasul, yaitu di dalam ayat qum fa'anzir. Ya.
Berilah dan berilah peringatan. Walihada qala ahlul ilm, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya Nabi diangkat menjadi nabi, ya, dengan surat Al-Alaq, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al Al-Mudaththir. Wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menyebutkan tentang nuzul Quran ibtidai wasababi. Turunnya Al-Quran ibtidai dan sababi. Apa maksud istilah ini? Jadi turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang qasimu nuzulul Quran ila qismain. Turunnya Quran itu dibagi menjadi dua. Al-qismul awal ibtidai. Yang pertama yang disebut dengan ibtidai. Apa tadi ibtidai? Wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi wa huwa ghalibu ayatil Quran. Yaitu turunnya, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ibtidai, yaitu turunnya Al-Quran tanpa didahului sebab tertentu. Dan ini kebanyakan ayat-ayat Quran itu turun seperti ini. Ya. Misalnya, wa minhu qawlu ta'ala, misalnya firman Allah, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di surat At-Taubah ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini yang ada di surat At-Taubah ayat 75, fa innaha nazalat ibtidaan fi bayani hali ba'di al-munafiqin. Ayat ini turun secara ibtidai, enggak ada sebab. Ya. Ayat ini turun untuk menjelaskan tabiat atau akhlak daripada orang-orang sebagian orang munafik. Ya. Wa amma mashtuhira min annaha nazalat fi Tha'labah bin Hatib fi qissatin tawilah dzakaraha katsirun min al-mufassirin wa rawwajaha katsirun min al-wa'ad fa dha'ifun la sihhata lahu. Ya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Tha'labah bin Hatib. Ya, dalam kisah yang panjang. Ya. Banyak disebutkan oleh para ahli tafsir dan para penceramah, dan ternyata kisah ini adalah kisah yang lemah dan statusnya tidak benar sama sekali. Jadi ayat ini turun ibtidai tanpa ada sebab. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah sababi, yaitu wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi, yaitu ayat-ayat yang turun didahului sebab tertentu. Nah, dan sebab ini terbagi menjadi beberapa poin. Syekh menyebutkan ada tiga sebab. Ya. Nanti ini ada kaitan dengan sebab nuzul. Ya. Asbabun nuzul. Ya. Kita kenal dengan asbabun nuzul. Jadi ada ayat-ayat yang memang ada asbabun nuzulnya. Dan sebagian besar ayat itu turun tanpa ada sebab nuzul. Ya. Yang tidak ada tanpa sebab nuzul disebutkan dengan ibtidai. Yang ada sebab nuzul disebutkan dengan sababi. Apa aja sebab-sebab tersebut? Syekh menyebutkan wasabab imma su'alun ujibullahu anhu. Ada kalanya berupa pertanyaan. Kemudian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal, tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Yang kedua, au haditsatun waqa'at tahtaju ila bayan wa tahdhir. Atau peristiwa yang membutuhkan penjelasan
atau peristiwa yang membutuhkan peringatan. Misalnya di dalam firman Allah di Quran surat At-Taubah ya, ayat 56 sampai 65 sampai 66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru al-yawm. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, mereka menjawab ya, sebab mereka mencela Nabi SAW, mencela para sahabat. Ketika ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab, kami hanya bercanda. Inna kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, kami hanya main-main. Gak maksud kami itu menghina. Maka katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu mengolok-olok? Ya. La ta'tadhiru. Tidak usah kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Inna'fu an ta'ifati minkum. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu, ya karena mereka bertobat ya. Nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Saya kami mengadab golongan yang lain yang tidak bertobat disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya. Dua ayat ini itu berkenaan dengan seorang munafik yang berkata saat perang Tabuk di sebuah majlis, di sebuah majlis. Saya menyebutkan nazalata fi rajulin minal munafiqin. Qal fi ghazwati Tabuk fi majlis. Ya, di dalam majlis mereka di saat perang Tabuk, ya, mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana inda liqa yakni Rasulullah Rasulullah wa ashab. Ya. Mereka mengatakan perkataan yang tajam sekali ya. Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti mithla qurra'ina haula, seperti para qori kita. Apa mereka itu? Arghaba butunan. Ya, mereka rakus perutnya. Wala akdzaba alsunan, lisannya dusta. Wala ajbana inda liqa, penakut saat bertemu musuh. Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Kemudian eh, kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian lalu turunlah ayat Al-Qur'an berkenaan dengan hal tersebut. Maka ketika datang ayat ini, faja'a ar-rajul ya'tadhiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang itu meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Ya. Langsung dijawab di dalam ayat. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian itu berolok-olok? La ta'tadiru. Tidak perlu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah beriman. Kemudian, sebab yang ketiga dari turunnya ayat, kadang au fi'lun wa kaun yahtaju ila ma'rifati hukmi. Atau sebuah peristiwa ya, yang telah terjadi yang membutuhkan penjelasan tentang hukumnya. Seperti firman Allah di Quran surat Al-Mujadalah ya, ayat 1 sampai 4. Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan juga kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Innallaha samiun basir. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian saya melanjutkan tentang fawaidu ma'rifati asbabun nuzul. Tentang faedah dari mengetahui asbabun nuzul.
Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh. Syekh menyebutkan ada eh, 4 faedah. Faedah yang pertama, ma'rifatu asbabun nuzul muhimmatun jiddan. Mengetahui asbab nuzul itu penting sekali. Karena li'annaha tuaddi ila fawaida katsirah. Karena mengandung banyak faedah. Minha, di antara faedah itu yang pertama, bayanu annal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kan ini yang selalu digongkan oleh orang Quraisy bahwasanya Quran itu buatan Muhammad. Quran itu didengar dari eh, orang-orang lain kemudian dia belajar ya. Kemudian dibuatlah Quran itu ya. Diambil dari ahli kitab dan tuduhan-tuduhan lainnya. Dan dengan mengetahui asbab nuzul ini kita mengetahui bahwasanya Al-Quran diturun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wadzalika li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'ani syai' faya fayatawaqqafu 'anil jawab ahyanan hatta yanzila alaihi al-wahyu. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam kadang ditanya sesuatu. Ya. 3 hal tadi ya. Ditanya berkenaan dengan suatu eh, peristiwa atau suatu hukum, beliau tidak langsung menjawab. Beliau diam sampai datangnya wahyu kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayatawaqqafu 'anil jawab ahyanan hatta yanzila alaihi al-wahyu. Tidak menjawab pertanyaan mereka, minta fatwa mereka. Nabi tidak menjawab sampai datangnya turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Au yakhfa alaihi al-amr al-waqi', atau ada ketidakjelasan perkara yang terjadi. Lalu eh, fayanzilu al-wahyu mubayyinan lahu. Ya. Kemudian turun wahyu yang menjelaskannya. Contohnya bisa kita lihat misalnya di Quran surat Al-Isra ayat 85 ketika Nabi ditanya wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh kepadamu. Maka Allah menjawab ya untuk nabinya untuk mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih Bukhari, ya, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan minal yahud qala ya abal Qasim marruh. Ada orang Yahudi bertanya, wahai Abdul Qasim, apa itu ruh? Maka fasakat. Maka Nabi diam, tidak menjawab. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, fa'amsakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihim syai'an. Pada riwayat yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarud alaihim syai'an. Nabi diam dan tidak menjawab pertanyaan si Yahudi ini. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi faqumtu maqami. Kemudian aku mengetahui, aku tetap di tempatku, ya. Aku mengetahui bahwasanya wahyu telah sedang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma nazal wahyu, ketika wahyu selesai turun, maka beliau menjawab, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maksudnya orang Yahudi tadi. Maka katakan kulir ruhu min amri rabbi. Maka ruh adalah urusan Tuhanku. Nah, ini contoh pertanyaan seorang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak menjawab. Turunlah wahyu yang disebut dengan asbabun nuzul. Yani asbabun nuzul daripada turunnya ayat ini adalah pertanyaan orang Yahudi berkenaan dengan ruh.
Contoh yang kedua misalnya yang ada di Quran surat Al-Munafiqun ayat 8. Ya, Allah berfirman, "Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhan. Walillahil 'izzatu walirrasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Disebutkan tentang hal ini dalam Sahih Bukhari, wa fi Sahih Bukhari anna Zaid bin Arqam, Zaid ibn al-Arqam, ya, radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay ra'sal munafiqin yaqulu dzalik. Dia mendengar Abdullah bin Ubay, ya, pembesarnya orang munafik itu mengatakan itu. Maksudnya adalah yuridu annahu al-aziz wa rasuluhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adzan. Maksudnya yang kuat adalah yang akan mengusir, eh, la yukhrijanna al-azzu. Al-azzu maksudnya orang kuat adalah dirinya. Minha dari kota Madinah al-adzan. Orang yang terhina maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Maka Zaid mengabarkan hal itu kepada pamannya. Fa akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mengabarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Maka Nabi menyuruh Zaid datang. Fa akhbarahu bima sami'a. Kemudian Zaid mengabarkan apa yang telah ia dengar. Ya, subhanallah, Rasulullah tidak langsung mendengar apa yang dikatakan oleh Zaid, tapi memanggil juga Ubay, ya, Abdullah bin Ubay untuk tasabut, ya, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Ubay dan sahabatnya datang. Tetapi apa? Ternyata eh, fahalafu ma qalu. Mereka bersumpah mereka tidak mengucapkannya. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sumpah mereka. Mereka telah bersumpah. Rasulullah menerima karena mereka membawa nama Allah Subhanahu wa taala sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ya. Nabi tidak menuduh Zaid itu berdusta, tetapi sebagai pengagungan mereka telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi mempercayainya. Maka ternyata fa'anzalallahu tasdiq Zaidin fi hadhil ayat. Maka datang ayat ini turun, ya, membenarkan apa yang dikatakan oleh Zaid. Fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi jelas perkara tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sumpahnya Abdullah bin Ubay itu dusta. Yang benar adalah Zaid. Ya, setelah turun ayat ini yang sebelumnya Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Faedah yang kedua, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Menjelaskan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya di dalam membelanya. Misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu kok tidak turun sekali turun kepada Rasulullah SAW? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, yaitu teratur dan benar. Ya, ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Begitu juga tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan cerita bohong, cerita tentang bahwasanya Aisyah selingkuh, ya, dan segala macamnya.
yang mengakibatkan eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ada hal yang tidak baik di dalam keluarganya. Dan ini ditelurkan oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala eh, menurunkan ayat-ayat yang berkenaan dengan pembelaan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia adalah orang yang suci. Wa kadzalika ayatul ifk. Ya, begitu pula ayat-ayat tentang berita bohong Aisyah yang selingkuh. Fa innaha difa'un an firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu membela tentang eh, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tadhirun lahu amma dan nasahu bihi al afakun. Ya, ya. Dan itu membersihkan dari apa yang dikotori oleh para tukang penyebar berita bohong. Kemudian faedah yang selanjutnya, bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadihi fi tafriji kurubatihim wa izalati humumihim. Menjelaskan perhatian Allah dalam menghilangkan kesulitan hamba-hambanya. Misal contohnya tentang ayat-ayat tayamum. Ya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, annahu doa iqdun li Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hilang kalung dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wahya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sedangkan waktu itu beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu safar. Disebutkan fa'aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah untuk mencarinya. Wa aqama an-nasu ala ghairi ma'in. Kemudian eh, singgah juga pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mereka tanpa perbekalan air yang memadai. Fasyakau dzalika ila Abi Bakr. Kemudian mereka mengadu kepada Abi Bakar. Kemudian fadzakara hadis. Kemudian disebutkan hadis yang lengkap dan di dalamnya menyebutkan fa anzalallahu ayat tayammum fatayammamu. Kemudian turun ayat berkenaan dengan tayamum sehingga mereka semua bisa bertayamum. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Abu Bakar, kepada Aisyah pada khususnya yang dengannya turun kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang tidak mempunyai air untuk bersuci, maka diperkenankan dia bertayamum sebagai ganti dari air yang tidak ada. Jadi baik airnya tidak ada atau airnya ada tapi tidak mampu untuk menggunakan air. Bahkan uh, Said bin Khudair ya, menyebutkan ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ya. Ini bukan keberkahan pertama kalian wahai keluarga Abu Bakrin. Ya, kalau kita mau mencari yang lengkap, itu bisa membuka di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian tentang uh, faedah selanjutnya, fahmul ayah ala wajih sahih. Ya, tentang mengetahui asbab nuzul itu bisa kita memahami ayat dengan pemahaman yang benar. Ketika turun ayat inna safa wal marwata min sya'illah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah, ya, maka di sini disebutkan atau berumrah, ya, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Faman tatawwa'a bihima faman tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerendahan hati, maka sungguhnya Allah Maha menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ya. Disebutkan seolah-olah yang tampak di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala juna alaihi." Ya. Tidak ada dosa baginya. Seolah-olah menunjukkan ai eh,
anna ghayata amri sa'i bainahuma ay yakuna min qismil mubah. Ya, menunjukkan bahwasanya hukum sa'i itu adalah mubah, ya, mubah. Siapa yang memahami ayat ini secara letterlock? Tapi ternyata ketika kita mengetahui asbabun nuzul tidak seperti itu. Bahkan sa'i itu merupakan rukun daripada rukunnya haji dan juga umrah. Ya. Disebutkan waktu Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, An Asim bin Sulaiman, dari Asim bin Sulaiman, dia berkata, Sa'altu Anas bin Malik, Sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Kemudian qala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dia menjawab, kami dahulu memandang bahwasanya keduanya termasuk perbuatan jahiliyah. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Maka ketika kami masuk kepada agama Islam, maka kami tidak melakukannya. Maka turun ayat fa'anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min syairillah. Kemudian turunlah ayat ini inna safa wal marwata min syairillah. Ya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junah alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu yang pertama dan ini termasuk syiar daripada syiarnya Islam, syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza saya menyebutkan wa bihadza dan dengan ini urifa anna nafyal junah di sini kita mengetahui di sini bahwa maksud tidak ada dosa fala junah alaihim bukan laisal murad bihi bayana asli hukm sa'i, bukan maksudnya adalah bukan menjelaskan asal hukum sa'i. Wa innamal murad nafyu taharrujihim biimsakihim anhu. Tetapi menjelaskan peniadaan tindakan mereka tidak melakukan sa'i. Karena kenapa? Haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Karena mereka menganggap pada awalnya adalah perkara jahiliyah ini. Padahal hukum sa'i amma aslu hukm sa'i faqad tabayyana biqalih min sya'airillah. Sedangkan hukum sa'i sendiri dijelaskan dalam firman Allah termasuk daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan rukun daripada rukunnya haji dan umrah. Kemudian saya menyebutkan tentang uh, sebuah pembahasan tentang umumul lafaz wa khusus sabab, lafaz umum dan sebab khusus yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui tentang uh, nuzulul Quran, bahwasanya uh, ayat yang pertama turun dari Al-Quran yang sahih adalah uh, yang disebutkan oleh para ulama yaitu ayat 1 sampai 5 daripada surat surat Al-Alaq. Ya. Sedangkan penyebutan ya, tentang awwalu manazal, ayat pertama yang turun di dalam berbagai riwayat dan Syekh menyebutkan di sini contohnya adalah surat Al-Mudaththir, maksudnya adalah turun berkenaan dengan sebab tertentu. Ya. Maksud turunnya adalah di sini adalah turun setelah terputusnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat pertama yang turun setelah terputusnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan yang pertama turun adalah surat Al-Fatihah. Maksudnya adalah turun pertama kali secara penuh, ya ayat utuh dari awal ayat sampai akhir ayat. Itu surat Al-Fatihah dan eh, riwayat-riwayat yang lain. Ya. Kemudian saya menyebutkan tentang turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ya. Turun ibtidai, maksudnya turun yang tanpa didahului oleh sebab tertentu. Dan ini adalah yang kebanyakan daripada ayat-ayat Quran. Dan yang kedua adalah turun atau yang disebut dengan sababi. Turun berkenaan
ayat yang turun dikenakan sebab tertentu. Ya, sebab tertentu. Ini yang nanti kita kenal dengan asbabun nuzul. Ya, yang saya menyebutkan eh, 3 poin tentang sebab itu. Yang pertama berkenaan dengan ada kalanya berupa pertanyaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang jawab, atau sebuah peristiwa yang membutuhkan penjelasan, kemudian turunlah ayat yang menjelaskan hal itu. Atau yang ketiga berkenaan dengan suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan tentang hukumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkenaan dengan hukum-hukum tersebut. Kemudian saya menyebutkan tentang faedah daripada mengetahui asbabun nuzul, yaitu menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab kedua tentang eh, bayanu inayatillahi taala bi rasulih, tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Dan yang selanjutnya tentang menjelaskan tentang perhatian Allah kepada hambanya untuk menghilangkan kesulitan yang diterima oleh hambanya. Berkenaan ini saya menyebutkan contohnya, yaitu tentang hadis tentang tayamum yang ada di Sahih Al-Bukhari. Dan yang terakhir, memahami asbabun nuzul itu bisa membantu seorang untuk memahami ayat dengan benar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita berkenaan dengan nuzul Quran dan berkenaan dengan eh, apa yang telah disebutkan oleh Syekh berkenaan dengan pembagian eh, nuzul Quran menjadi ibtidai dan sababi, dan berkenaan dengan faedah daripada mengetahui asbabun nuzul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kalau ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang mau didiskusikan. Oh ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.